nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku menyenangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dalam ibadah yang Tuhan jadikan. Karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita boleh kembali berada bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya oleh karena Roh-Mu yang di dalam diri kami, yang memampukan kami, boleh kami berjalan sampai hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Mari Roh Kudus, Kau bekerja di antara kami, di dalam kami, untuk memampukan kami, boleh kami memuji Tuhan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Memimpin kami untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya.
kesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, selalu setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, selalu setiap pagi. Amin. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, Bapa. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Dalam hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Amin Bapa. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Bila hati kami, bila hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Amin. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Amin. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Kasih setia Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Amin. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, selalu setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru, baru setiap pagi, baru setiap pagi. Amin. Besar setiamu Tuhan,
besar setia Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kami puji Tuhan, kami naikkan syukur kepada-Mu selamanya. Tiada yang lain seperti Kau Tuhan, hanya Kau yang layak puji disembah selama-lamanya. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, meninggikan namanya. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Selalu baru rahmat, tak pernah terlambat pertolongan. Ajaib penyertaan dalam hidup kami. Kau bersama dengan kami selamanya, selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk tinggal di dalam diri kami, memampukan kami untuk kami boleh berjalan di dalam firman, di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, tanpa Roh-Mu kami tidak bisa hidup sampai hari ini. Hanya Roh-Mu Bapa, Roh yang kudus, Roh Kristus dalam diri kami yang mengubahkan hidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, kalau mujizat tidak bisa mengubahkan hidupan kami, tapi Roh-Mu, Roh Kristus, Roh yang pernah ada dalam Yesus, Roh yang sama itu sekarang bekerja di dalam hidupan kami, mengubahkan hidupan kami selama-lamanya sampai kekekalan. Haleluya. 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 Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Yes. Dia cinta aku dan ampuniku.
bagaikan Yesus, Dijak hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Baginya mulia,
Percayalah bahwa ketika kita menerima Yesus, yang tinggal di dalam diri kita adalah Roh-Nya yang kudus. Dialah Roh yang berasal dari Bapa, yang hidup juga dalam Yesus waktu Yesus ada di muka bumi ini. Dan sekarang setiap kita yang percaya kepadanya, kita menerima Roh Kudus itu. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita, yang bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, karena Dia rindu bersekutu dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, Dia selalu menantikan kita, menantikan respon kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita berkata, ya Roh Kudus, ini kami, ini aku, terbuka untukmu, bekerja dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang sama, Dia Roh yang berkuasa. Ketika murid-murid mereka ikut Yesus, mereka tidak mengalami perubahan apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid yang tadinya takut, mereka menjadi pemberani. Bahkan mereka tidak takut untuk mati, karena ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Percayalah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, waktu-waktu yang jahat, mungkin kita tidak mampu menghadapinya, tapi percayalah, Roh Kudus di dalam diri kita yang memampukan kita untuk menghadapi situasi saat ini. Dialah yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera, kasih, kebenaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan. Itu Dia kerjakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Dia kerjakan secara sempurna, tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu lebih dari cukup buat kami Tuhan. Yang terbesar dan yang terbaik Kau sudah beri buat kami Tuhan. Bukan kami yang lebih dahulu mengasihi, tapi Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Sebab itu tidak ada kata yang cukup untuk kami gambarkan betapa kasih-Mu lebih luas dari samudra. Amin. Lebih di atas segala-galanya Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami ketika kami berdosa, dan Engkau ingin melanjutkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang adalah kasih sejati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami berterima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Sangat baik. Kau sangat baik buat setiap kami Tuhan, seluruh kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Thank you Jesus. Kami hanya ingin menyembah-Mu, kami hanya ingin meninggikan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan. Kasih kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu, sebagai
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua saat ini merasakan tentang betapa besarnya kasih Tuhan. Hadiratnya saya percaya sedang melawat kita semuanya, menjamah setiap kita semuanya, baik kita yang di tempat ini, bahkan saudara yang saat ini sedang melihat acara ini. Saya percaya Tuhan sedang melawat setiap kita. Ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada saya, di mana Tuhan ingatkan saya tentang krisis kasih. Bapak Ibu Saudaraku, di mana dengan kemajuan zaman ini, semakin modernnya zaman ini, Saudaraku, membuat akhirnya orang tidak lagi, Saudaraku, memperhatikan satu dengan yang lain. Kasih mulai hambar. Bahkan kasih kepada Allah pun, Sang Pencipta yang menciptakan kita, itu mulai hambar. Banyak orang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Banyak orang hanya fokus, saudaraku, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka tidak peduli satu dengan yang lain, karena kesibukan yang luar biasa. Hanya karena mereka ingin, saudaraku, mencapai apa yang menjadi impian mereka. Ingin menjadi orang yang dikenal, menjadi orang yang ingin dihormati. Saudaraku, mereka mengejar semua ini tanpa mereka lagi, saudaraku, peduli dengan orang lain. Mereka tidak peduli lagi dengan keluarga mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan sesama. Apalagi mereka tidak peduli lagi, saudaraku, dengan Tuhan. Karena kesibukan itu yang membuat akhirnya kasih itu mulai hambar. Orang tidak punya waktu khususnya dengan Tuhan. Dan mereka, saudaraku, akhirnya menyia-nyiakan hidup mereka. Tapi hari ini, saudaraku, sebentar lagi kita akan memperingati Valentine. Tuhan mengingatkan satu hal tentang kasih. Biar kasih itu, saudaraku, kasih itu boleh, saudaraku, boleh nyata dalam setiap kehidupan kita. Ada satu firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudaraku, firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi Allah adalah sumber daripada kasih itu. Jadi kita tidak mungkin bisa mengasihi, saudaraku, kalau kita tidak terlebih dahulu, saudaraku, mengalami kasih Tuhan itu. Maka itu kita perlu, saudaraku, untuk, saudaraku, mengalami kasih Tuhan itu terlebih dahulu. Yaitu dengan apa, saudaraku? Kita membuka hati kita, kita mempersilakan Yesus Kristus, saudaraku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupan kita. Ketika hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, saya percaya hidup kita akan diubahkan. Dan saya percaya kita akan mengalami kepenuhan kasih daripada Tuhan itu, sehingga cinta kita akan Tuhan itu semakin hari semakin lebih lagi. Ketika kita terus, saudaraku, mendekat, semakin kita melekat dengan Tuhan, maka kasih Allah itu akan menguasai hidup kita, sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita, saudaraku, penuh dengan sukacita. Hati kita dipenuhi, saudaraku, dengan kekuatan yang baru, sehingga kasih yang dari Allah itu, saudaraku, akan membuat hati kita, saudaraku, akan penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Ketika kita melihat orang lain sedang susah, kita melihat orang lain sedang sulit, kita gak akan tahan, saudaraku, untuk menolong mereka. Bahkan kita mendoakan mereka, kita akan berikan mereka kekuatan, saudaraku, supaya kasih Allah itu boleh nyata juga atas setiap orang itu, supaya orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan itu, dan mereka mulai bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kasih itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biar hidup kita
selalu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan saya percaya firman-Nya tadi berkata, saudaraku, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Biarlah di masa-masa sulit yang hari-hari ini, saudaraku, kita semua barangkali mengalami karena COVID ini, biar inilah saatnya untuk Tuhan mengingatkan setiap kita, untuk kita memiliki kasih kepada satu dengan yang lain. Amin. Saudaraku, biarlah hidup kita dipenuhi, saudaraku, dengan belas kasihan, kasih kepada sesama kita. Kalau hari-hari ini barangkali kita mendengar, barangkali ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang menghadapi kesulitan, biarlah kita langsung meresponi, saudaraku, dengan cepat. Karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kasih atas kita, itu saudaraku yang sudah memberikan kasih dan perhatian dalam hidupan kita, menolong kita, mencukupkan kehidupan kita, memberikan kita kekuatan. Biarlah kita juga, saudaraku, mulai merespon itu kepada buat orang lain juga. Hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, banyak orang, saya katakan tadi, orang mulai, saudaraku, kasih itu mulai hambar. Keluarga-keluarga kasih mulai hambar. Hubungan suami dan istri, orang tua dan anak-anak mulai hambar. Kenapa? Karena kesibukan. Karena mereka hanya fokus, saudaraku, hanya bagaimana supaya mereka menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Tanpa lagi mereka mementingkan satu dengan lain. Mereka tidak memperdulikan bahwa pasangan mereka membutuhkan perhatian, anak-anak mereka membutuhkan perhatian. Akhirnya, saudaraku, kasih itu mulai hambar. Dan akhirnya yang terjadi pertengkaran demi pertengkaran. Tapi saya percaya ketika kasih Tuhan memenuhi hidup kita akan mengutamakan yang pertama Tuhan. Kita akan terus, saudaraku, memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah tahan untuk melewatkan setiap hari, saudara, tanpa Tuhan. Kita selalu ingin bersekutu, menyembah Dia, merenungkan firman Tuhan menjadi apa yang menjadi isi hatinya. Yang kedua, kita akan memperhatikan keluarga kita. Kita akan terus, saudaraku, memperhatikan orang-orang yang Tuhan telah tempatkan dalam kehidupan kita, baik itu suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara-saudara kita. Saudaraku, inilah waktunya untuk biar kasih Tuhan itu boleh nyata. Dan banyak orang kan boleh mengalami kasih Tuhan, dan mereka boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Kenapa Bapak Ibu saudaraku? Karena kita diciptakan bukan, saudaraku, untuk menjadi orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita diciptakan untuk kita boleh hidup berbagi dengan banyak orang. Maka itu inilah saat yang paling indah di hari Valentine, kita memperbarui kasih kita dengan Tuhan. Amin. Kita mulai setiap hari mengatakan, di saat ini Tuhan, aku mau mengasihi Engkau, aku mau mencintai Engkau, aku ingin lebih dekat dengan Engkau, aku ingin mau menjadi mau tahu apa yang menjadi isi hatimu, dan aku mau terus mengenal Engkau Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, aku mau hidupku, Tuhan, mengasihi sesama. Aku mau hidup memperhatikan yang pertama keluargaku, sesamaku, orang-orang di sekitarku, bahkan mereka yang hari-hari sedang ada kesulitan. Aku rindu Tuhan, aku berdoa, aku mau berbagi hidup buat mereka. Aku bisa menolong mereka. Tuhan, pakai aku menjadi berkat, boleh menjadi saluran kasih daripada Tuhan buat banyak orang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kasih Tuhan itu mengalir hidup kita, kita tidak akan pernah tahan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dan sesama. Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya, waktu yang indah di hari Valentine ini. Biarlah kasih Tuhan itu terus menuju hidup kita. Dan saya percaya ketika kita belajar untuk mengasihi sesama kita, saya percaya kasih Tuhan itu akan mengalir, berkatnya itu akan terus mengalir. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Orang yang mengasihi sesama, hidupnya gak akan pernah kekurangan. Tuhan akan mengalirkan kasih dan berkatnya. Tuhan akan melimpahkan dan mempercayakan berkatnya terlebih lagi. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya ada lawatan, ada pemulihan, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Barangkali Pastor Jackie juga ingin bagian sesuatu sebentar. Ada sesuatu, Pastor? Amin. Seperti dikatakan oleh Pastor Dave tadi, bahwa kasih itu yang dikatakan Alkitab pada akhir zaman akan menjadi tawar. Orang akan tidak mampu mengasihi orang lain. Orang akan mengejar bagaimana memenuhi semua yang bisa terpuaskan dalam hati manusia. Tapi Yesus datang, Dia memberi
Love is giving. Kasih itu memberi, bukan mengharapkan. Saya percaya lewat setiap orang merayakan hari kasih sayang, biar kita ingat bahwa Yesus mengasihi kita. Sehingga yang menjadi yang Tuhan mau itu, biarkan kasih itu mengalir, menjamah orang-orang di sekitar, menjamah keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Karena kasih itu tidak egois, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kasih itu untuk mengalir dan menjamah banyak orang. Alkitab mencatat dalam 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai ke 6. Dan sekarang aku minta kepadamu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi seperti dikatakan Pastor Dave, bahwa krisis kasih ini melanda semua manusia, saudara. Tapi ya Tuhan mau, apa yang kita telah dengar dari dulu tentang Yesus yang adalah kasih, bukan perintah yang baru, perintah yang lama, tapi itu biar menjadi nyata dalam hidup kita. Mengasihi itu adalah ada actionnya, ada sesuatu yang kita lakukan. Mengasihi itu artinya kita tidak tinggal diam, saudara. Dan biar kasih itu bukan hanya sesuatu yang sebagai lambang saja. Di bulan Februari kita merayakan Valentine, tapi biar kasih itu akan menjadi semakin nyata. Setuju? Boleh katakan amin. Kalau ada di antara saudara mungkin selama ini engkau memiliki masalah hubungan, baik dengan keluarga, dengan teman-teman, orang-orang di sekitar kita, mari mulai ingat bahwa Yesus sudah mengasihi kita tanpa batas. Dan biarkan kasih itu harusnya, kalau kita anak-anak Tuhan, perintah ini perintah lama, tidak mudah mungkin untuk mengasihi. Tapi jika kita menerima kasih yang sejati, kasih yang tidak ada syarat, kita akan mampu untuk mengasihi, bahkan untuk keadaan-keadaan yang sulit untuk kita mengasihi, saudara. Karena Yesus mengasihi kita, Dia mengasihi dengan kasih yang sejati, tidak ada syaratnya. Mungkin pada perintah manusia atau semua hal yang biasa, bahwa orang mengasihi karena kita dikasihi. Tapi Alkitab mencatat lain, kita mengasihi bahkan ketika orang tidak mengasihi kita. Sebab itu jika kita mengalami sedang dalam masalah suatu hubungan, ingat bahwa izinkan kasih Tuhan itu turun atas hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi, kita dimampukan untuk mengampuni, kita dimampukan untuk mengambil keputusan untuk mengutamakan kasih itu boleh ada dalam hidup kita. Allah adalah kasih. Jika Dia tinggal dalam hidup kita, berarti yang harus tinggal adalah kasih. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biar kita memberikan waktu seperti pesan Pastor Dave, memberikan waktu lebih banyak lagi kepada Tuhan. Mengasihi ada sesuatu yang kita lakukan dengan memberi waktu, memberi hati. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita nggak berani capek, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, kita tidak berani untuk mengasihi Dia dengan on fire, dengan sungguh-sungguh, berarti kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sama juga ketika kita bilang kita mengasihi orang-orang di sekitar, kalau tidak ada tindakan, kalau tidak ada hal yang kita perjuangkan, berarti kita harus lebih mengasihi lagi, bersungguh-sungguh melakukan perintah yang baru. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berkata, oh saya mengalami masalah yang banyak sekali, dikecewakan oleh orang terdekat, mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Kabar baik, Yesus mengasihi engkau dan ingin mencurahkan kasih yang sejati kepada engkau. Saya mendengar seorang ibu yang berkata dia selalu merasa sepertinya sendiri, merasa sepertinya tidak mampu menghadapi masalah setiap hari. Tapi hari ini ada Yesus yang cintanya tidak ada duanya, kasihnya. Anda boleh keliling ketemu orang yang paling baik, Anda tidak akan pernah bertemu dengan kasih yang seperti Yesus berikan kepada setiap kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada bersama dengan kami Revival Worship Church Family, kami rindu untuk berdoa dimanapun Anda berada. Mungkin kau sedang bergumul untuk keluargamu diselamatkan, mungkin kau sedang bergumul supaya engkau mampu
mengasihi dari tidak mampu untuk mengasihi. Mungkin engkau sedang bergumul supaya engkau boleh kembali dan mencintai Tuhan. Engkau sudah tinggalkan Tuhan jauh. Mungkin engkau sedang bergumul bahwa hari ini kau berpikir bahwa engkau orang yang merasa krisis kasih. Tidak ada orang yang mencintai engkau, tidak ada orang yang mengasihi engkau, dan kau selalu merasa sendiri, selalu merasa dikecewakan. Hari ini terima kasih sejati tidak ada syaratnya, saudara. Dimanapun Anda berada, boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kami dari tempat ini akan berdoa. Shandaratakaya ralabaya shikaratakaya ralabaya shandaratakaya. Dari tempat ini kami berdoa. Yes Lord, haleluya. Biar Roh Kudus mengalir dan tercurah di tengah-tengah kami. Biar kasih yang sejati daripada turun, ya Allah, oh God, rain down, turun, tercurah, hujani setiap kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu. Shandaratakaya ralabaya shandaratakaya ralabaya shanda. Ada di antara saudara yang perlu Tuhan, mari angkat tangan saudara. Dari tempat ini kami memberkati. Ada di antara saudara yang selalu merasa bahwa engkau tidak dicintai oleh banyak orang. Angkat tanganmu, izinkan Yesus mencurahkan kasih-Nya. Dia menerima engkau, Dia mengasihi engkau, Dia mati untuk engkau, Dia beri semua yang terbaik untuk hidupmu. Kami berdoa melepaskan kasih Allah mengalir, tercurah saat ini. Tsunami kasih Allah tercurah dengan luar biasa. Lawatan Allah mengalir tanpa batas. Kesembuhan terjadi, kebebasan dari setiap akar pahit, kekecewaan, dendam, sakit hati, go Jesus name. Kami berdoa setiap ikatan belenggu yang mengikat setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu dibebaskan dalam nama Yesus. Dan kami minta kasih-Mu mengalir, jamah setiap kami. Engkau lembutkan, Engkau balut setiap luka. Kami percaya perjumpaan ilahi yang dahsyat dengan Bapa di atas segala-galanya terjadi saat ini. Pemulihan terjadi, kekuatan untuk mengampuni, dan penerimaan bahwa engkau dicintai dengan kasih yang tidak ada batasnya. Kami berdoa sembuhkan yang sakit, dan kekuatan Tuhan turun buat setiap kami. We give glory for you Lord, to you Jesus. Thank you Father, in Jesus mighty name. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kasih
Terima kasih buat kasih-Mu begitu luar biasa, ajaib dalam hidup kami. Karena kami tahu kami mengasihi Kau, tapi Kau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau mari mengaruniakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami, sehingga kami boleh peroleh kebentalan Tuhan, bukan peroleh kebinasaan. Karena kasih Tuhan yang begitu ajaib luar biasa yang Kau nyatakan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berterima kasih kepada Engkau. Dari sejak kami awal ibadah di tempat ini, kami boleh merasakan begitu kuatnya hadirat Tuhan. Kasih Bapa sudah dicurahkan dari setiap kami yang ada di tempat ini semua. Dan kami berdoa kiranya hal itu juga boleh terjadi bagi Bapak Ibu Anda semua di rumah mengalami hal yang sama. Buka hati Anda semua, buka hati Anda. Bapa sedang mencurahkan kasih-Nya yang begitu ajaib luar biasa, berlimpah-limpah ruah bagi setiap rumah. Bapak Ibu di rumah sekarang ini terima dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih yang mengikuti hati pikiran Anda, bahkan seluruh kehidupan Anda. Kasih-Nya yang juga akan memulihkan keadaan apapun yang Anda alami pada saat ini. Kasih daripada Bapa mampu melakukannya dalam segala kehidupan yang Bapak Ibu hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa jemaat Tuhan sudah diberkati pada ibadah pada Minggu Valentine pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih yang dunia berikan itu tidak menghasilkan apa-apa Tuhan, tapi Bapa menyediakan kasih yang membawa kami kepada kekekalan kepada Engkau yang Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Thank you Lord. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya ya semua Tuhan, kami Tuhan ada atas bangsa ini, mata Tuhan ada atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan, shalom Tuhan atas bangsa yang kami cintai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya, kami berdoa untuk ke depan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan tetap memberkati bangsa ini. Bangsa ini tetap ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden yang memerintah bangsa ini Tuhan, Tuhan terus pelihara mereka dengan kasih-Mu, pelihara mereka, lindungi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan tetap ajaib dan sempurna. Dan apapun yang mereka putuskan, biar hikmat itu boleh datang daripada Tuhan. Dan Tuhan sendiri bekerja atas mereka dan berikan hati yang takut akan Tuhan bagi pemimpin bangsa kami. Bahkan setiap kabinet menteri yang ada boleh berkolaborasi Tuhan untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih Bapak, serahkan bangsa ini ke depan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak di surga. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami berdoa untuk Panglima TNI, Kapolri semua boleh bekerja dengan baik Tuhan, untuk boleh membawa bangsa ini kepada kedamaian dan ketentraman Tuhan. Dan semua pemerintah dengan jajaran semua boleh bekerja dengan baik Tuhan. Dia semua seluruh rencana dan kehendak daripada Bapak di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga membawa doa untuk rencana ke depan gereja ini Tuhan. Saya worship church gereja Tuhan. Dari setiap program yang ada, semua ada di dalam tangan dan rencana yang ada dalam gereja. Tuhan izinkan kami dalam percaya kemuliaan. Kami percaya tidak ada perkara. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih sampai kita sahabat semangat bagi saudara kita sekalian. Follow Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Dimanapun dia berada, dimanapun dia berawal saat ini. ya Doa Tuhan, kami mengangkat tangan. Kami mengangkat tangan bagi saudara kekasih. Biarlah kasih-Mu juga boleh merawat dia. Biarlah kasih-Mu juga boleh merawat dia. Dimanapun dia berada. Masuk
Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan kita bisa menyiapkan roti dan anggur yang telah kita siapkan. Dan sebelum nanti kita akan makan roti perjamuan ini dan anggur perjamuan ini, satu hal yang saya mau mengingatkan buat setiap kita, bahwa lewat perjamuan kudus ini, saudaraku, mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang luar biasa, di mana Dia rela mati buat setiap kita. Oleh kuasa darahnya kita disucikan, dikuduskan, diampuni dosa kita, bahkan kita diselamatkan. Dan hari ini kita boleh mengalami itu, saudaraku, keselamatan yang besar daripada Tuhan ini. Jadi biarlah lewat perjamuan kudus ini kita mengingat kasih-Nya, sehingga kasih kepada Tuhan itu boleh semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan makan roti perjamuan ini dan minum anggur perjamuan ini, saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa mengangkat roti yang telah saudara siapkan dengan tangan kanan saudara, saudara angkat tinggi-tinggi. Dan sebelum kita memakannya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa mempersiapkan anggur. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat kedua tangan kita, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu, kebaikanmu, untuk pengorbananmu, untuk darahmu yang menyucikan, menguduskan kami, membenarkan kami, menyelamatkan kami, sehingga kami memperoleh janji Tuhan hidup yang kekal. Dan kami percaya, kami mengucap syukur hari ini buat perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, bahkan semua yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan turun tangan Tuhan. Engkau menyelesaikan, Kau beri kami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kami percaya apa yang menjadi doa-doa kami Tuhan saat ini, karena kami percaya Tuhan Engkau sudah menjawabnya. Karena kami mengingat akan janji-Mu di kayu salib, bahwa Tuhan waktu kematian-Mu kami dibebaskan, Engkau menanggung semua sakit penyakit, semua persoalan kami. Maka itu kami percaya Tuhan, hari ini kami terima Tuhan kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa kami alami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur Tuhan untuk semua kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang baik dan sangat baik. Saat ini jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk tetap mengikuti setiap ibadah daripada Revival Worship Church, Saudaraku, lewat online atau nanti waktu onsite.
yang kami rencanakan akan pada bulan Maret awal, saudaraku, kita akan melakukan ibadah secara onsite jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu saudaraku, nanti kami akan memberikan kabar untuk tempatnya. Doakan terus supaya ibadah ini bisa berlangsung untuk semua izin. Bahkan saya percaya saudaraku, lewat ibadah onsite ini banyak juga orang boleh dijangkau dan mengalami Tuhan. Dan tetap ibadah online akan tetap berjalan. Ya, kami tetap akan menyiarkan saudaraku untuk setiap ibadah setiap minggunya juga. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terus dukung dalam doa. Juga Bapak Ibu saudaraku yang ingin tertanam di dalam gereja Revival Worship ini menjadi keluarga, menjadi bagian supaya kita bisa memperhatikan saudara lebih lagi, bisa mendoakan saudara. Saudara bisa nanti ada link saudaraku, ada QR juga. Ada link saudaraku yang sudah bisa saudaraku pakai saudaraku untuk bisa mendaftarkan diri di dalam bagian daripada gereja Revival Worship. Juga Bapak Ibu saudaraku yang membutuhkan dukungan doa dan saudara ingin konseling, saudara bisa menghubungi juga nomor-nomor yang sudah tertera. Dan juga Bapak Ibu saudaraku yang ingin memberikan persembahan saudaraku untuk mendukung, untuk sewa tempat ibadah, juga operasional dan kebutuhan gereja, saudaraku bisa mentransferkan ke rekening yang sudah tertera. Juga sekarang gereja Revival Worship ada QR, itu jadi saudara bisa pakai apa saja yang saudara miliki, baik itu OVO, baik itu rekening bank saudara, saudara bisa scan secara QR, saudara bisa mentransferkan, bisa langsung juga, atau bisa mentransferkan langsung juga ke rekening gereja yang sudah tertera. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita tetap semangat, kita tetap mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Amin. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita akan mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya,
Tuhan. Katakan bersama-sama, terima